Buat teman-teman kreator Facebook yang ingin cepat menaikkan followernya, silahkan ditonton video ini. Ada dua cara yang paling mudah teman-teman lakukan, dan ini tidak melanggar aturan Meta, teman-teman. Ini memang direkomendasikan oleh Meta tanpa menggunakan aplikasi tambahan atau dengan menggunakan jasa-jasa tertentu, sehingga ini aman banget dan tentunya dimonetisasi. Nah, untuk itu silahkan disimak video ini bagi kalian yang ingin menambah follower dengan cepat di akun Facebook profesional kalian. Oke, yang pertama kita gunakan fitur yang disediakan oleh Meta sendiri, teman-teman. Jadi kalian ini bisa cek di fitur profil kalian yang ada di sini, teman-teman. Ada buat iklan di sini. Ya, ini aman ya. Ini dimonetisasi, akun kamu tetap dimonetisasi. Jangan diragukan fitur ini. Jadi sebenarnya ini adalah rahasia para suhu-suhu yang sudah banyak mendapatkan follower, mendapatkan view saat ini. Kebanyakan mereka juga menggunakan fitur ini sebelumnya. Nah, kita klik bagian sini apakah promosi konten atau membuat iklan baru. Tergantung mana yang kalian sukai. Tapi saya sarankan teman-teman pilih yang buat iklan baru aja. Karena ini kita akan setting target follower yang ingin mengikuti kita, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada otomatis, mendapatkan lebih banyak pengunjung situs web, mendapatkan lebih banyak kunjungan dan pengikut halaman. Nah, tentu kita pilih yang ini. Kemudian kita geser ke atas, kita bisa menyesuaikan kategori khusus, teman-teman. Atau target pemirsa yang mengikuti kita itu umur berapa ya, mulai dari 21 tahun atau mulai dari 30 tahun. Kamu sesuaikan, bahkan sampai area atau lokasinya kamu bisa targetkan di sini. Kemudian kita geser ke atas. Nah, di sini kita sesuaikan harga hariannya. Nah, ini memang harus berbayar, tapi ini juga akan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Misalnya di sini kan ada teman-teman 20.000 sampai dengan 5 juta rupiah, teman-teman. Sampai dengan 5 juta rupiah. Dan ini akan dihitung per hari, tergantung kamu sesuaikan aja di sini, teman-teman, 5 hari berjalan atau sampai berapa hari. Kamu bisa tambahkan, kamu bisa kurangi di sini. Nah, seperti itu. Kemudian klik promosikan. Nanti kamu akan diminta untuk membayar sebanyak yang sudah ditentukan di detail pembayaran di bawah. Misalnya ini kan ada 20.000 per hari sehingga berjalan 6 hari, maka 120.000. Maka total yang teman-teman bayar 133.200 rupiah, karena ini ada biayanya juga, ada pajaknya dan segala macam. Kemudian tinggal menyelesaikan pembayarannya, kemudian klik promosikan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Setelah teman-teman melakukan pembayaran, maka mulai dari detik itu juga akun kamu dipromosikan sesuai dengan permintaan di bagian ini tadi. Makanya jangan heran, kebanyakan ada postingan yang muncul di beranda kamu, tak pernah kamu ikuti, tak pernah kamu cari sebelumnya, tiba-tiba muncul dengan tulisan kecil di bawah sponsor. Nah, sebenarnya itu sedang menggunakan fitur iklan di Facebook itu sendiri. Pertanyaannya, apakah akun kita tidak melanggar aturan monetisasi? Tidak, teman-teman. Hanya saja, video yang kamu gunakan untuk promosi itu tidak dibayar, hanya video itu saja. Atau konten itu saja. Tapi selebihnya, misalnya setelah selesai masa promosi, kamu seperti biasa bisa menghasilkan uang dan bisa mengupload konten seperti pada umumnya. Jadi aman banget. Ini memang dari fitur Facebook sendiri, teman-teman, bukan dari platform lain ya. Jadi 100% aman. Kemudian cara yang kedua yang gratis, tidak perlu berbayar. Nah, caranya kita geser ke atas. Di bagian profil ada fitur pengaturan, teman-teman. Ini dia fitur pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan audiens, teman-teman. Jadi kamu cek dulu di akun kamu apakah sudah disetting atau tidak. Kita klik seperti ini. Pastikan audiens kamu sudah disetting ke public ya. Jangan sampai hanya teman, apalagi kalau khusus. Kemudian klik berikutnya. Nah, pastikan ini semua harus public, teman-teman. Siapa yang melihat postingan kamu, kemudian kamu izinkan orang lain untuk membagikan cerita, karena itu akan membantu kamu, akun kamu bisa ditemukan orang lain. Siapa yang bisa mengomentari postingan publik kamu, harus dibuat publik semua. Kemudian klik konfirmasi, atau kalau memang di setting dulu, bisa di setting seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi teman-teman harus aktifkan ini agar kamu bisa ditemukan dari mesin pencarian eksternal. Di sini kan ada, apakah Anda ingin menautkan mesin pencarian di luar Facebook ke profil Anda? Silakan dihidupkan.
Kalau tidak, akun kamu kesulitan ditemukan di platform lain, misalnya melalui Google ataupun dari platform yang lain, teman-teman. Silakan dihidupkan. Kemudian klik selesai, maka ini sudah disetting secara baik, teman-teman. Kemudian silakan disetting bagian fitur ini ya. Ini sangat penting juga. Setting fitur pengikut dan konten publik. Ini sangat penting, teman-teman. Jadi di sini kamu harus perhatikan mulai dari pengikut dan konten publik itu harus publik. Kemudian siapa yang dapat melihat pengikut Anda harus publik juga. Siapa yang bisa melihat orang dan halaman yang Anda ikuti harus publik. Siapa yang bisa mengomentari postingan publik Anda buat juga publik. Kemudian notifikasi postingan publik harus publik dan info profil publik juga harus publik. Ini diperhatikan, nanti silakan disetting di akun kalian. Nah, ini juga penting, pratinjau di luar Facebook harus dihidupkan, teman-teman. Nah, kalau sempat teman-teman tidak setting seperti ini, maka akun kamu kesulitan ditemukan pengguna lain. Nah, silakan dicoba. Namun yang terpenting adalah buat juga konten yang menarik. Jadi semuanya penting ya, follower dan juga diikuti dengan konten yang baik dan memang diminati oleh penontonnya. Karena kalau hanya satu konten saja yang diminati pada akun kita, mereka tidak akan kembali. Jadi bagaimana caranya supaya penonton ini bisa kembali untuk mencari akun kita? Tentu kita sajikan konten yang menarik, yang mereka butuhkan, yang edukatif dan bermanfaat bagi mereka.